Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin, muslimat, jamaah Masjid Quba Joglo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk bermuajahah, bertatap muka menghadiri majlis ilmu semata-mata untuk menambah takarrub kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niatan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya terlambat sampai ke tempat ini dikarenakan sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Ada kemacetan tadi di tol, ternyata ada mogok di tengah-tengah tol sehingga kita tertahan begitu panjang. Padahal keluar dari rumah itu jam 4:15 keluar dari rumah. Ya, cobaan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara mengenai nutrisi, maka kita akan mengenal ada dua nutrisi bagi manusia. Ada namanya nutrisi untuk tubuh, ada namanya juga nutrisi untuk hati. Nutrisi untuk tubuh kita, otomatis kita membutuhkan vitamin, membutuhkan makanan-makanan yang sehat untuk kekuatan tubuh kita, agar bagus juga metabolisme yang ada pada tubuh kita. Namun untuk hati itu dibutuhkan nutrisi. Kita mengenal tentang beberapa nutrisi hati, yaitu ada namanya zikir, ada namanya doa, ada namanya tilawatul Quran, ada namanya istighfar, ada namanya qiyamul lail, ada namanya as-salawat ala nabi. Ini nutrisi hati bagi kita manusia. Kalau tubuh butuh nutrisi, hati pun butuh nutrisi. Nah, nutrisi hati yang paling utama adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba Allah yang lemah zikirnya berarti dia lemah pula memasukkan unsur nutrisi hati ke dalam dirinya. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggambarkan orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jika Allah perintahkan kita salat, itu salat ada waktunya, kitaban mauquta, ada waktu salat, ada jumlah rakaatnya.
Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa, ada bulannya, ada jumlah harinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, itu ada haul dan nisabnya. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, itu ada ashhurum ma'lumat, ada bulannya. Tetapi coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berzikir, tak berbilang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Berapapun jumlahnya. Maknanya adalah semakin banyak seorang hamba Allah meramu ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rapat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak berbilang. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah dia Allah bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Menarik sekali kenapa Allah sebut pagi dan petang. Ada pergantian nuansa di situ. Dari terang ke gelap dan dari gelap ke terang. Itu kan fenomena alam yang maha dahsyat sebenarnya. Hanya dikarenakan kita ini sudah terbiasa tiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Kita anggap itu biasa. Padahal itu fenomena alam yang maha dahsyat yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau persekian detik saja Allah tahan terbenamnya matahari. Atau persekian detik saja Allah tahan terbitnya matahari. Jadi apa bumi ini? Kita baru diturunkan hujan yang tak berhenti selama 2 hari 2 malam. Udah kerendam gitu. Makanya kenapa Allah bilang, sucikanlah dia Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Kita dengar ada namanya azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore, yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika pergantian waktu itu, kita mengiringinya dengan menyebut asma Allah, agar ketika pergantian siang ke malam, malam ke siang, itu running well, jalannya bagus pergantiannya. Benar-benar dalam payung rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, seperti ikan yang berada di dalam kolam yang banyak airnya. Dan manusia yang tak berzikir seperti ikan yang berada di dalam kolam yang tiada airnya. Dia akan menggelepar dan loncat keluar. Hati manusia yang berzikir itu hati manusia yang disirami oleh keteduhan, keindahan, ketenangan, keselamatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lambang seorang hamba Allah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dari bagaimana sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ini hadis qudsi. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku.
Jadi hubungan kita dengan Allah ini akan terlihat begitu mesra jika kita memiliki sangkaan yang begitu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pasangan kita akan harmoni hubungan kita dengan pasangan kita jika selama hidup kita bersamanya selalu kita masukkan sangka baik dalam hati kita. Tidak ada kecurigaan. Tidak periksa-periksa kantongnya, ngecek-ngecek handphonenya, cari tahu lagi di mana, kemana. Harmoni itu kalau semua tidak ada kecurigaan itu. Nyaman. Tapi kalau sudah mulai ada curiga, ada sangka buruk, itu prahara mulai berdatangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah, aku bersamanya jika dia ingat aku. Kita kan pasti kalau ditanya, pengen nggak Allah bersama kita? Kita pasti jawab, Pak, pengen dan mau dan sangat mau Allah bersama kita. Syaratnya apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Ketika setiap saat kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa akan bersama kita. Bahkan Allah membalas ingatan kita kepadanya, Allah membalasnya dengan lebih. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, kata Allah. Jika dia hambaku itu mengingatku Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Ketika dalam kesendirian kita ingat Allah, Allah ingat kita. Begitu juga ketika dalam keadaan keramaian. Kan kadang-kadang manusia dalam keramaian, ketika hal-hal duniawi begitu bergelayut di sekitar kehidupannya, kadang-kadang lepas ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kalau dia ingat aku dalam keramaian tersebut, aku Allah akan mengingatnya di tengah-tengah keramaian yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada itu. Ini pentingnya zikir. Ada sebuah kitab dikarang oleh salah seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim, Al-Wabilus Sayyid. Dalam kitab tersebut ada salah satu bab yang beliau tulis, yaitu bab tentang al-hathu ala zikir khalfas salah. Anjuran untuk berzikir sesudah salat. Di situ diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi yang miskin pernah datang jumpa Nabi. Mereka datang jumpa Nabi. Mereka bilang sama Rasul, "Ya Rasulullah, kami iri sama sahabat-sahabatmu yang kaya." Kan kalau dalam Islam itu diajarkan sama Nabi, la hasada illa fisnatain. Hasud itu, dengki, iri hati itu nggak boleh kecuali terhadap dua hal. Yang pertama, kita hasud kepada orang yang hidupnya bersama Al-Quran. Yang Al-Quran itu dia pakai ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, dan sepanjang siang. Itu kita patut iri itu. Ada orang waktunya bersama Quran terus. Kita diberikan 24 jam, dia juga diberikan 24 jam. Sama-sama punya waktu 24 jam, tapi dia bisa membagi waktunya bersama Al-Quran. Nah, itu kita patut iri, boleh iri itu, kata Nabi. Kenapa dia bisa lakukan itu, saya tidak bisa. Yang kedua, kata Nabi, seseorang yang Allah berikan kepada dia malan, harta.
Kemudian harta yang telah Allah berikan kepadanya itu wa huwa yunfiquhu. Dia menginfakkan hartanya itu sepanjang siang dan malam. Kalau ada orang kaya, terus kekayaannya dia pakai untuk pribadinya, jangan iri. Ngapain iri? Ya. Kita kebanyakan termotivasi sama itu kan, yang kaya terus bisa uangnya banyak, bisa pakai buat jalan-jalan. Akhirnya kita termotivasi punya duit banyak biar bisa keliling Eropa seperti dia. Nggak perlu. Yang patut kita iri itu kata Nabi, orang yang hartanya melimpah, tapi hartanya itu dia pakai untuk diinfakkan. Sepanjang siang dan malam. Rumahnya yang banyak itu dia pakai untuk rumah tahfidz, rumah Quran, rumah yatim. Ya. Harta yang melimpah itu dia pakai untuk membangun sarana-sarana umum, membantu kaum-kaum mustadafin. Patut kita iri. Nah, ini ada sahabat Nabi, dalam riwayat itu, yang miskin datang ke Nabi, bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, kami iri kepada sahabat-sahabat engkau yang kaya." Kata Nabi, "Kenapa iri?" "Karena engkau pernah berkata kepada kita bahwasanya orang yang berinfak fi sabilillah itu dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami miskin. Bagaimana mungkin kami bisa mengejar mereka?" Mereka hartanya melimpah, mereka sedekahkan, mereka infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih balasannya itu yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tersenyum. Kata Nabi, "Kalian mau dapat pahala seperti mereka?" "Mau ya Rasul." Lalu Nabi berikan kepada mereka amalan. Kata Nabi, "Hendaklah kalian berzikir, alaikum bidzikri khalfa kulli salatikum." Hendaklah kalian berzikir setiap kali kalian selesai sholat. Yang kata Nabi, pahalanya orang yang berzikir sesudah sholat, pahalanya seperti orang yang berinfak fi sabilillah. Ini kadang-kadang kita nih, udah infak fi sabilillahnya kagak, zikir pun enggak. Dapat apa? Zikir mereka. Ada sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini, mulailah mereka setelah selesai sholat zikir. Ada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berzikir sesudah sholat, ya, yang boleh dilakukan sendirian atau berjamaah. Kenapa berjamaah itu dibolehkan? Karena berzikir berjamaah itu, karena tidak semua jamaah masjid itu ya, memiliki kemampuan untuk meramu zikirnya, sehingga dibantu sama imam. Ketika imamnya membantunya membaca zikir, yang tidak terbiasa atau yang memang tidak memiliki kepedean, percaya dirinya, dia bisa ngikut sama imam, nggak apa-apa. Ya, coba itu lihat redaksi Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu perintahnya itu orang-orang yang beriman, itu perintahnya umum jamak. Uzkuru Allah, berzikirlah kalian kepada Allah. Nah, tuntunan Nabi, formula-formulanya kita temukan di banyak riwayat-riwayat hadis. Seperti Nabi anjurkan membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali atau sampai 3 kali boleh. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar disempurnakan jadi 34 kali. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Baru dilanjutkan dengan doa. Nah, sahabat-sahabat Nabi lakukan ini. Yang miskin tadi, zikir. Ketika mereka lagi zikir sesudah sholat, mereka noleh ke kiri, noleh ke kanan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya juga sesudah sholat zikir juga. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini datang jumpa sama Nabi. Ya Rasulullah, kata Nabi, ada apa lagi? Begini ya Rasul, kan engkau bilang kepada kami, mau dapat pahala yang besar, pahalanya seperti orang yang berinfak fi sabilillah, zikir sesudah sholat. Ya.
Betul kata Nabi. Begini ya Rasul, ini kami lihat sahabat-sahabatmu yang kaya juga ternyata setelah selesai sholat juga zikir. Lalu apa kata Rasul? Kalau begitu kalian sudah tidak mampu lagi mengejar mereka. Kenapa? Sudah kaya, berinfak fi sabilillah, habis sholat juga zikir. Pahalanya sudah double-double. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang ada malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan melakukan patroli di langit dunia ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikah yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang melakukan patroli ya, di langit dunia. Mencari siapa? Mencari ahli zikir. Fa in wajadu qauman yadhkurunallah tanadau. Kalau mereka menjumpai ada satu kaum sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di masjid kita ini saat ini. Ini kita kan sekarang lagi hadir majlis ilmu. Majlis ilmu itu kajiannya mengajak orang untuk apa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para malaikat yang sedang keliling tersebut, dia lihat ada satu kaum sedang duduk-duduk di Masjid Quba ini, sedang mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan panggil teman-temannya yang lain, suruh berhenti di atas. Mereka bentangkan sayap-sayap mereka, menaungi majlis zikir tersebut. Berarti kalau yang duduk di kafe, berhenti nggak malaikat? Hah? Yang ngobrol, ngalor ngidul, kadang-kadang ngobrolannya nggak ada isinya, obrolannya nggak ada efeknya, nggak ada ngaruhnya. Nih kita ini berusaha habis maghrib nunggu waktu isya yang tidak panjang sebenarnya. Kita dapat fadilah yang begitu banyak. Hadis riwayat Imam Bukhari itu, Nabi katakan orang yang setelah selesai waktu sholat, menunggu waktu sholat berikutnya tidak bangun, kecuali duduk tafakur. Melainkan ada malaikat Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas kepalanya mendoakannya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama duduk di masjid ini, nggak bangun, nggak pergi, nggak mainin handphone, dengerin tausiah, dengerin kajian, atau duduk berzikir, atau duduk baca Quran, itu malaikat berdiri di kepalanya sambil berdoa, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berilah kasih sayang padanya, sampai dia bubar. Bayangkan itu. Nah ini, kata Nabi, malaikat-malaikatnya berhenti. Kemudian setelah itu, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Nah, Nabi katakan setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat-malaikat tersebut. Tapi Nabi tegaskan, wa huwa a'lamu minhum, tapi Allah lebih tahu daripada mereka. Jadi Allah itu ketika tanya, bukan Allah tidak tahu ya. Allah itu ketika Allah tanya, itu bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ketika Allah tanya, itu merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketemu dalam Al-Qur'an itu, redaksi yang pernah kita bahas, redaksi ini mulai dengan bentuk pertanyaan. Bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin menegaskan. Sama ketika ayat yang berbicara tentang larangan minuman keras. Ayat berikutnya kan bentuknya pertanyaan. Ya. Ketika Allah mengatakan, apakah kalian
akan melepas dari minuman keras tersebut? Itu pertanyaan. Kenapa bentuk pertanyaan? Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan pada ayat sebelumnya tentang bahaya-bahaya minuman keras. Makanya diriwayatkan ketika larangan minuman keras itu turun, firman Allah tentang larangan minuman keras itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung dia ucapkan apa? Intahaina, intahaina, intahaina. Kami berhenti, kami berhenti, kami berhenti. Stop total. Karena itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Tiap malam tidak mungkin tidak ada minuman keras di sekitar mereka. Tapi ketika turun larangan itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan rijsum min amali syaitan, itu ya, merupakan perbuatan syaitan. Dan Allah katakan apa? Fajtanibuhu. Allah katakan itu apa? Fajtanibuhu. Kata Allah. Allah enggak bilang jangan minum loh. Allah bilang jauhi. Berarti apa? Indikasi aja enggak boleh. Indikasi enggak boleh. Ada rada-rada aja enggak boleh. Enggak boleh. Fajtanibuhu. Jangan dekati. Jangan bergaul. Jangan jadi sponsor. Jangan jual. Pernah ada orang jamaah saya ngomong sama saya. Pernah dia punya gudang besar. Dia importir. Banyak barang-barang dari luar itu kalau datang masuk di tempat dia dulu. Karena gudangnya besar-besar. Pernah ada datang minuman keras dari luar. Minta izin untuk sewa gudangnya. Dengan harga yang sangat tinggi. Cukup menggoda. Dengan harga yang sangat tinggi. Itu harga sewanya itu, gudangnya ada berapa biji itu? Satu gudangnya saja itu dia bilang 1 bulan itu dia bisa beli mobil mewah 1. Sedangkan dia punya sekian gudang dan semuanya mau dipakai. Tapi memang Masya Allah orangnya rajin hadir majlis ilmu. Ada apa-apa dia tetap musyawarah dengan ulama, tanya pandangan. Dia tolak. Dia tolak. Dia bilang apa? Padahal itu memang gudang saya lagi kosong. Dia tolak. Kenapa? Dia diberikan pemahaman oleh kita bahwasanya Allah menyatakan fajtanibuhu. Kalau orang yang mau ambil jalan pintas, kan saya cuma nampung doang, kan saya punya gudang, saya nggak minum, saya nggak sentuh, ya saya disewa, saya tutup mata lah disewa aja, cuma dipakai cuma sebulan 2 bulan. Tapi Allah mengatakan fajtanibuhu. Dan kalau dijauhi, kalau kita berani ambil tindakan menjauhi, Allah kata apa? La'allakum tuflihun. Allah katakan bahagia. Dan benar, dia tolak itu 2-3 bulan kemudian ada yang pakai gudangnya, bayaran juga sama, tapi sesuatu yang halal. Dan Allah bahagiakan dia. Coba kalau dia terima, bisa saja uang itu buat dia cekcok dengan keluarganya. Bisa jadi uang yang diterima itu bikin anaknya hidupnya berantakan. Jadi nilai-nilai syariat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditawar. Karena Allah sumber hukum utama. Hukum yang dibuat oleh manusia bisa berubah-berubah, tapi hukum Allah, makanya dikatakan Al-Qur'an itu wa man hakama bihi adl. Siapa saja yang menegakkan hukum memakai Al-Qur'an, pasti nilai keadilan akan ditegakkan. Nah, saya singkat. Kita agak mundur nggak apa-apa sedikit ya waktu ya. Jadi malaikat ini ditanya sama Allah 3 pertanyaan. Yang pertama dalam hadis ini, Allah bertanya kepada para malaikat, ma yaqulu ibadi. Wahai para malaikat-malaikatku, hamba-hambaku ini mengucapkan apa? Malaikat semua jawab. Kata para malaikat, yusabbihunaka wa yukabbirunaka
wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, itu hamba-hambamu yang ada di Masjid Quba itu, mereka sedang mengagungkan Engkau. Mereka sedang mensucikan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dilapor sama malaikat. Karena memang itu yang sedang kita lakukan sekarang di majelis ilmu. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat lagi. Fayaqulu hal ra'auni, apakah mereka itu lihat aku Allah? Kata para malaikat, fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Kata para malaikat, ya Allah, mereka tidak melihat Engkau. Tapi mereka bertasbih untukmu, bertahmid untukmu. Lalu Allah berkata, wa kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau mereka lihat aku? Kata Allah. Lalu kata para malaikat, yaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, mereka itu sudah hobi berzikir itu, bertasbih. Jika Engkau perkenankan mereka lihat Engkau, maka mereka akan jadi hamba-hambamu yang lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepadamu. Lebih serius lagi memuliakan Engkau. Dan lebih banyak lagi bertasbih untukmu. Itu jawab malaikat. Lalu Allah tanya dengan pertanyaan kedua. Fama yas'aluni, kata Allah. Wahai para malaikatku, itu hamba-hambaku itu sedang minta apa? Kita ini berzikir, berdoa, beristighfar, yang kita minta apa? Cuma satu kita minta. Surga kan? Malaikat juga bilang, yas'alunakal jannah. Mereka minta surga padamu ya Allah. Lalu Allah berkata lagi, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat itu surga? Ada kita sudah lihat surga? Belum. Tapi dengar tentang surga? Ya. Tahu dari mana? Quran. Tapi kita tahunya gambaran surga dari Al-Quran. Tapi tiap hari kita minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta surga. Lalu kata Allah kepada para malaikat, bagaimana kalau seumpamanya mereka itu lihat itu surga? Yaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha raghbatan. Ya Allah, kalau mereka Engkau perkenankan lihat itu surga, mereka akan menjadi hamba-hambamu yang begitu tamak akan surga. Menjadi hamba-hambamu yang lebih serius lagi minta akan surga. Dan menjadi hamba-hambamu yang begitu besar kerinduannya akan surga tersebut. A'azama fiha raghbatan. Kerinduannya tambah besar. Kenapa? Lihat. Sekarang kan masih diilustrasikan lewat Al-Quran. Kata Allah, bagaimana kalau aku tampakkan? Makanya hamba Allah yang saleh ketika dia mau meninggal dunia itu dikatakan ja'ahu al-bashir. Datang kepadanya berita gembira. Dia ada slide tentang surga. Maka dia akan menjadi a'azama fiha raghbatan. Jadi lebih cinta lagi untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan ketiga, fa mimma yata'awwadzun? Wahai para malaikat, itu hamba-hambaku yang sedang berzikir itu mereka minta dilindungi dari apa? Yaquluna minan nar. Kata malaikat, rame-rame malaikat menjawab, mereka minta Engkau lindungi mereka dari neraka. Allah tanya lagi, wa hal ra'auha, apakah mereka sudah melihat itu neraka? Kata para malaikat, la wallahi, mereka belum pernah lihat itu neraka. Allah tanya lagi, bagaimana kalau seumpamanya fa kaifa law ra'auha, kalau mereka lihat itu neraka, aku perlihatkan itu neraka. Yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka lihat itu neraka, kata malaikat, mereka akan jauh lebih kencang lagi larinya dari neraka. Mereka akan lebih takut lagi akan neraka. Kalau mereka lihat itu neraka, baru lihat saja sudah sangat takut. Lalu apa kata Allah? Qal fa ushhidukum. Setelah Allah tanya tiga itu, mereka lagi ngapain? Mintanya apa? Mohon perlindungan dari apa? Dijawab semua sama malaikat. Lalu Allah katakan sama malaikat, wahai para malaikat-malaikat, kalian semua jadi saksi ya. Anni qad ghafartu lahum. Aku Allah telah mengampuni mereka. Dari hadis ini
menggambarkan bagi kita bahwasanya hamba Allah yang hadir di majlis ilmu, di majlis zikir, sampai selesai, kalau bubar mereka keluar dari majlis ini, dosa mereka rontok semuanya. Kenapa rontok? Karena Allah bilang sama malaikat yang ada di atas ini, yang lagi menaungi kita ini, kalian jadi saksi, aku Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Disebabkan mereka duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, hanya melakukan 3 hal. Yang pertama, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka minta surga. Yang ketiga, mereka minta dijauhkan dari neraka. Dan Allah jawab semuanya itu. Allah bilang malaikat jadi saksi, aku ampuni mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari pernah mengatakan begini. Kalau engkau sudah menjadi hamba Allah yang zikirnya begitu banyak dan begitu kuat, engkau bahkan tak perlu lagi berdoa kepada Allah. Kata muridnya, kenapa begitu? Kata beliau, kalau zikirmu begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keseharianmu, setiap waktumu engkau hiasi dengan zikir, maka begitu rapat hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga belum saja engkau angkat tanganmu untuk berdoa atau meminta, Allah sudah penuhi apa yang menjadi keinginan hatimu. Di hamba Allah yang kuat zikirnya itu kan dia begitu rapat dengan Allah. Dia belum ngomong, Allah sudah kasih. Kita bilang adat namanya sahabat karib, diambil dari bahasa Arab qarib. Kita kalau punya sahabat karib itu apa? Saking dekatnya kita sama dia, itu kita belum ngomong dia paham. Dia lihat dari muka kita, dia tahu kita lagi punya duit atau nggak punya duit. Ada masalah, nggak ada masalah. Dia tahu. Kenapa? Namanya sahabat karib. Saudara kandung aja kadang-kadang nggak sedekat itu. Kalau sahabat karib itu sampai kondisi kita itu, muka kita dia ngerti dalam keadaan apa ini. Bayangkan itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kalau engkau begitu rapat dengan Allah lewat zikir itu, maka belum saja engkau angkat tanganmu untuk meminta, Allah penuhi apa yang menjadi harapan hatimu. Makanya kenapa para ulama salafus salih ini, dia baru berkeinginan, datang yang dia inginkan. Kenapa? Karena begitu rapat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia rajut lewat apa? Lewat zikrullah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa kuat berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.